سوف يعلمون مولاي صل وسلم دائما أبدا على bahwa membaca Al-Quran. Tapi ingat, baca Qurannya karena Allah, ya, bukan karena ingin dipuji sebagai qori, dibagus-bagusin kayak para masyayikh biar dianggap masya Allah suaranya bagus, bukan, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita talil Quran karena liwajahillah, karena mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain membaca Quran yang dirindu surga, yang kedua adalah hifdzil lisan. Hifdzil lisan, ya, menjaga mulutnya. Karena mulut ini penting banget, Bu. Ngapain ya, bahaya banget orang kerudungnya gede-gede, cadaran, ngaji terus, tapi mulutnya suka nuding-nuding orang lain. Sesat, bid'ah, salah, syubhat, bukan ahlus sunnah, bukan salafi, bukan dan segala macam, bukan manhaj salaf, ya enggak? Banyak orang gampang nyesat-nyesatin orang lain, udah orang lain, gibahin orang lain, gibahin rumah tangga orang lain, tuh dia nggak masuk jannah. Ya. Kita berhenti dulu dalam masalah menjaga lisan. Nabi juga pernah bersabda kepada kita, ketika ditanya tentang inna fulan, ada seorang wanita, ya Rasulullah, ya, takumul lail, selalu sholat malam, watasumun nahar, di siang hari selalu berpuasa, wataf'al watasaddaq, selalu bersedekah banyak-banyak, tetapi tu'zi jiranaha bil lisaniha, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Ingat kata Nabi, dia ini selalu takumul lail, selalu sholat malam, ya kan? Sholat malam, puasa di siang hari, mungkin puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, semua dipuasain, ya kan? Kemudian taf'al wa tasodak, dia banyak melakukan kebaikan, dia banyak bersedekah, ya, banyak bersedekah. Akan tetapi dia tu'di jirona, dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Kata Nabi, la khaira fiha, gak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya finar, tempat dia di neraka. Jadi apa yang mau kita persiapkan untuk ke surga? Apakah sholat malam kita? Apakah puasa kita terus menerus? Tidak, ya kan? Banyak sedekah tidak, tetapi Bu, jaga mulut kalau perempuan. Sebagaimana tadi di awal, ya kan? Tu'sirnal la'an. Ya, ini yang harus dijaga oleh kita semua. Akan tetapi ada wanita yang dia hanya tusalil maktubah, hanya sholat wajib aja, nggak pakai yang sunnah-sunnah, ya, hanya sholat wajib saja, tidak pakai yang sunnah-sunnah, ya, hanya sholat wajib, nggak pakai sunnah-sunnah. Kalaupun bersedekah hanya dengan aswar, kalau bersedekah hanya dengan roti aja cuman separuh, dikit banget kan Bu, pelit ya kayaknya. Tetapi wala tu'zi ahada, dia tidak pernah menyakiti sesama muslim dengan mulutnya ini, baik di depan apalagi di belakang. Kata Allah, kata Rasulullah, hiya fil jannah, itu wanita yang masuk ke surga. Di sini paham pentingnya hifdzul lisan, menjaga mulut. Kita harus berhati-hati. Ya. Baik, yang ketiga, yang dirindu surga adalah yang mut'imil, memberi makan orang-orang yang lapar, ja'an, orang-orang yang lapar.
Makanya berbaik-baiklah, seringlah memberi makan kepada orang yang lapar, tapi jangan dipamer-pamerin. Rugi Bu, amalan kita tuh belum tentu diterima. Beri makan gratis dipamerin kemana-mana. Kalau ngasih makan lebih baik sembunyi-sembunyi. Ibu bisa keliling Yogyakarta ini banyak banget. Ya, keliling Jakarta ini banyak banget orang miskin. Ya, datengin orang-orang satu persatu lebih baik. Ya, kalau orang yang datang itu memang orang yang biasanya suka minta-minta, ya kan? Tapi banyak orang miskin yang enggak mau datang minta-minta, Bu. Ya enggak? Maka datangilah. Ahsan kamu mendatangi, bukan nyuruh di sini ada makanan gratis sini. Masuk di TV, di syuting, terkenal lah seluruh Indonesia Raya. Khawatir. Ya, amalan kita ini sudah dibalas di dunia. Saya pun juga begitu, Bu. Saya selalu bilang sama anak-anak, sama karyawan, kita memang harus upload soal klinik, ya. Karena dengan kami upload, yang tahu dari berbagai daerah, orang-orang yang nggak bisa berobat dari Magelang, dari Klaten, dari Purworejo datang, ya. Tetapi untuk hal-hal yang memang tidak perlu disebarluaskan, jangan disebarluaskan, ya. Karena amalan kita aja disembunyikan belum tentu Allah terima, ya kan? Apalagi kalau kita umbar dan sudah dapat pujian di dunia, di akhirat Allah sudah, oh, kamu udah dapat balasan di dunia, kamu nggak dapat lagi di akhirat. Waliyadu billah. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Yang keempat yang rindu surga adalah yang tasum, yang puasa Ramadan. Nah, kita udah mau Ramadan ya Bu, berpuasalah di bulan Ramadan. 4 ciri tadi adalah orang-orang yang dirindu surga berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Apakah kita seperti itu? Ya, semoga kita seperti itu. Tapi ingat dari awal hadis-hadis yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ada lagi nggak tambahan yang dirindu surga? Wanita-wanita yang pasti masuk ke dalam surga, kemungkinan besar masuk ke dalam surga. Mau tahu Bu? Ini buat ibu-ibu ya terutama. Kalau adik-adik ya persiapan aja. Ya, Nabi bersabda kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Mau nggak aku kabarkan tentang istri-istri kalian yang masuk ke dalam surga? Bala ya Rasulullah, tentu. Siapakah itu? Kullu wadudin. Setiap wanita, setiap istri yang wadud, yang sangat sayang sama suaminya. Sayang ya Bu, bukan cinta kemantil-mantil tangi turu kelingane bojo. Bojo lunga setengah jam urung bali diteleponi, "Mas, kok iki nang ndi?" Ya kan? Diintip, jangan-jangan masuk ke rumah tetangga sebelah. Ada ya mungkin mbak-mbak janda atau gadis yang cakep gitu kan, udah takut. Sholat sak jam neng masjid terus diteleponi, "Ngopo sih Mas video call agek ngopo neng masjid?" gitu. Ya. Bukan seperti itu. Maksudnya sangat menyayangi suaminya adalah yaitu dia selalu kalau suaminya salah dia mendoakan, suaminya salah dia memaafkan, suaminya jelek dia menasihati, enggak malah digibahin. Ibu-ibu berkumpul, sok bojoku ki kaya ngene. Oh ya bojoku yang ngene iki. Padha. Bukan seperti itu wanita sholihah yang dirindu jannah, yang sangat mencintai suaminya. Kalau suaminya ada keburukan, tanya kepada yang alim, kepada yang berilmu. Ustadzah atau ustadz itu suami saya begini-begini, bagaimana solusinya? Begitu.